A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama menggunakan kalimat yang sama pembukaannya ini. Walanabluwannakum, ya, dan kami pasti akan uji kalian. Hatta na'lamal mujahidin minkum, sampai ketahuan atau sampai terlihat, sampai terbukti kepada kami, atau kami bisa melihat, kami mengetahui siapa yang mujahidin minkum dari antara kalian. Siapa yang berjuang di jalan Allah ketika kondisi lagi sempit-sempitnya. Ketika sedang terhimpit namun masih sempat membantu orang. Ketika lagi banyak masalah tapi dia menyelesaikan masalah orang lain. Ya. Jadi menarik ketika Allah menggabungkan antara an-nabl atau nablu tadi, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kaitkan lagi sama Allah bahwa setiap perjuangan, setiap orang yang berjuang di jalan Allah itu pasti butuh kesabaran. Jadi tidak ada istilah dari kita itu habis stok kesabaran, tidak boleh. Karena kesabaran itu mengiring kita sampai meninggal dunia. Ya, nanti tidak perlu sabar lagi kalau sudah di akhirat atau sudah masuk liang kubur, karena tidak lagi ada konsep sabar. Sudah habis karena waktu tidak bergulir lagi, semuanya sudah serba pasti. Ya. Jadi hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kata balu ini keluar lagi. Ya, atau beritahu ujian itu sesuai dengan keadaan-keadaan kalian, perihal kalian. Ya. Jadi tidak boleh juga dengan ayat ini kita kemudian akhirnya mengambil kesimpulan bahwa misalnya ujian kita lebih berat daripada ujian orang lain. Itu maka kita berarti kita tidak memahami bahwa setiap orang diuji dengan akhbarnya sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi jangan lagi yang mengatakan misalnya ujian dia lebih ringan daripada saya atau ujian saya lebih berat daripada ujian orang-orang. Karena apa? Karena wa nabluwa akhbarakum. Allah akan uji sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu orang yang kelihatan senang itu bisa jadi sedang bersedih, sebagaimana orang yang bersedih itu kita tidak tahu bahwa kemudian dia akan menjadi senang, gembira. Ayat kedua surah Muhammad ayat 31. Ya, outcome-nya adalah Allah ingin lihat siapa yang berjuang di antara kita. Ya, berjuang dalam keadaan berat, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sempit. Jadi subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-A'raf. Allah menggunakan istilah bala lagi dalam tasrif balu, dalam bentuk balu, dalam kata-kata balu. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan kami telah bagi manusia sesuai dengan kelompoknya di atas muka bumi. Sesuai dengan golongannya umama. Ya. Minhumus salihuna wa minhum duna. Sebagian dari golongan-golongan itu atau kelompok-kelompok itu menjadi orang-orang yang soleh. Kelompok-kelompok orang yang soleh. Tapi sebagian lagi wa minhum duna dzalik, sebagian lagi tidak. Ya, jadi kita juga perlu perhatikan kita di kelompok mana ini. Kelompok yang soleh apa enggak gitu ya. Karena kita kan kelompoknya banyak. Sebanyak apa Ustaz kelompok kita? Lihat aja grup WA. Grup di media sosial. Ya. Itulah kelompok-kelompok kita. Kita lagi nyaman di mana kita? Nyaman di kelompok yang ngomongin orang terus, atau nyaman di kelompok yang serbat, atau nyaman di kelompok yang nggak ada bunyinya, nggak ada notifikasi, jadi sepi-sepi saja. Saya tidak tahu. Itu pun mungkin kita berarti menghabiskan waktu. Masya Allah. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Kenapa ada yang saleh ada yang tidak ini? Kenapa? Allah ingin menjelaskan wa balaunahum, dan kami akan uji mereka bil hasanati wasayyi'at. Dengan hasanat dan sayyi'at, dengan kenikmatan dan kesusahan, dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kekayaan dan kefakiran, dengan apa lagi macam-macam ya. Sebagaimana hasanat dan sayyi'at. Biasanya manusia ketika diuji dengan kebaikan dia bersyukur, tapi ketika diuji dengan kesusahan bisa jadi dia mengeluh ya. Itulah manusia ya. La'allahum yarji'un. Agar kata Allah SWT dalam firman-Nya agar kalian semua kembali. Namun para ulama ahli tafsir bersepakat bahwa la'allahum yarji'un di sini bukan kembali ke Allah, tapi kembali kepada mengerjakan kebaikan-kebaikan, kembali kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Berhenti dari maksiat. Jadi ternyata ketika kita diuji tadi yang pertama supaya kita sabar. Yang kedua kita diuji supaya kelihatan kita berada di mana di dalam posisi seperti apa. Apakah orang-orang yang berjuang atau tidak? Atau orang yang santai-santai aja, atau orang yang hanya duduk-duduk saja, ya nikmati apa saya ingat nikmati kalau sekarang ngomong kopi kecepatan ya, nikmati kopi, nikmati apa seperti itu. Namun ada juga outcome yang ketiga, Allah uji kita wabil khusus dengan hasanat dan sayyiat
Dimulai dengan kenikmatan hidup, terus kemudian nanti diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada ketaatan. Jadi ternyata kita diuji, mungkin kebanyakan kita adalah banyak maksiat. Oleh sebab itu kita harus evaluasi, jangan sampai PSBB kalau di Indonesia istilahnya, atau lockdown atau karantin di belahan dunia yang lain selesai. Setelah selesai semuanya misalnya, atau wabah ini misalnya sudah berlalu, ternyata orang-orang yang keluar dari rumah ini, atau orang-orang yang tadinya ditahan di tempat tinggalnya masing-masing, ternyata keluar sama aja. Ya. Yang maksiat-maksiat lagi, yang korupsi-korupsi lagi, kayak nggak ada apa-apa. Maka itu memancing datangnya azab yang berikutnya, atau ujian yang berikutnya. Jadi jangan sampai, sebagaimana sering kita temukan dalam Ramadan itu kan, jangan sampai Ramadan berlalu dari kita, kitanya nggak ada perubahan. Jadi sama juga nih, jangan sampai wabah ini pergi tapi kita nggak ada perubahan. Nggak lebih takut sama Allah, nggak lebih yang semuanya lah. Ya, insya Allah tinggal bisa diikuti saja. Ayat yang keempat itu surah Al-Mulk ayat kedua. Allah menggunakan bala, sama. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan, mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Ya, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian supaya di antara kalian kelihatan siapa yang ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling bagus. Ya. Masih selaras ini dengan yang hatta na'lamal mujahidin. Siapa yang kelihatan ininya, keberpihakannya. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allahnya. Ini di sini ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalannya paling bagus. Ya. Sama-sama di rumah, tapi infaknya beda. Sama-sama di rumah, tapi mujahadahnya beda. Sama-sama di rumah, tapi tilawatil Qur'annya beda. Sama-sama di rumah, tapi hafalannya nambahnya berapa, beda. Sama-sama di rumah, tapi ya segala kebaikan itu nggak melihat tempat. Kan? Bukan berarti karena kita nggak bisa ke masjid atau di sementara waktu untuk tidak di tempat kerumunan-kerumunan, atau ke mall, dan lain sebagainya, ke tempat-tempat yang banyak orang. Namun rumah kita masih harus tetap berjuang di jalan Allah, tetap harus membaca, harus tetap tilawah, ya, apalagi sholat dan sebagainya. Jadi mana yang ahsanu amal? Tetap akan Allah lihat, subhanahu wa ta'ala. Boleh izin sebentar Pak, soalnya saya ini saya harus nambah saya harus nambah data ini. Ya. Kalau nggak nanti nggak bisa lanjut, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afan, tadi datanya habis, jadi saya harus konversi dulu dari pulsa ke data, paket data. Terus ini alhamdulillah sama supply.
Baik, kita lanjutkan ya, insyaallah. Jadi ayat kedua tadi, ayat keempat tadi surah Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi ayat keempat ini, ayat yang keempat ini adalah outcomes-nya adalah ahsanu amala. Seseorang diuji agar kelihatan amal paling bagusnya dia apa. Nah, ayat yang terakhir surah Al-Anbiya yang menggunakan bala juga atau balu juga itu surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan mereka akan diuji dan kami akan uji mereka dengan satu keburukan dan kemudian kebaikan. Ya, sebagai bagian dari fitnah atau perjalanan kehidupan yang tidak selamanya kita sukai. Wa ilaina turja'un. Ternyata ayat kelima ini berbicara tentang ujian yang kali ini dibalik urutannya. Kalau yang tadi hasanat kemudian baru sayyiat, ya, yang ini adalah asyarru sebelum al khairu. Jadi dari keburukan dalam kondisi yang terhimpit sampai kemudian kondisi yang lapang. Jadi logiknya kalau yang kedua ini adalah atau urunutannya adalah ketika Allah uji dengan kesulitan-kesulitan hidup, orang itu dekat dengan Allah ya. Bagus ibadahnya, tapi ketika Allah kemudian lapangkan sebagian hidupnya, ya sebagaimana banyak orang-orang yang polanya seperti itu, ketika hidupnya mulai lapang, kemudian dia mulai tergelincir ya. Ketaatan dia kepada Allah berkurang, kemudian terjadi musibah-musibah yang disebut dengan fitnah ya. Wa ilaina turja'un. Ya, Allah ingatkan kita bahwa kehidupan ini bisa berakhir sangat buruk atau berakhir sangat baik ya. Yang mana ya kita akan berusaha untuk menuju kepada yang terbaik. Wa ilaina turja'un. Nah, kembali kepada Allah dalam keadaan meninggal dunia, maksudnya mati, meninggalkan dunia ini, menunggu waktu untuk dibangun. Setiap manusia berikan ujian ini, mempersiapkan dirinya agar dia husnul khotimah. Ketika bertemu Allah, berjumpa dengan, nah itu mungkin mengingatkan saya juga dan mengingatkan teman-teman semua yang ada di sini bahwa ketika ketika kita di lockdown seperti ini sebenarnya masih seujung kuku lah dari masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh kaum muslimin sebelumnya yang berupa wabah juga. Kenapa? Karena zaman dahulu mereka tidak punya alat-alat listrik seperti sekarang, tidak ada elektronik, tidak ada sinyal dan sebagainya, tidak ada internet. Jadi ketika di lockdown ya betul-betul sendirian ya. Nah, kalau mau mendapatkan sedikit gambaran seperti apa perasaan waktu itu ya berarti kita lockdown itu sampai harus hilang listrik ya. Listrik tidak sampai ke kita, tidak ada internet tentu saja, tidak ada genset yang bisa dinyalakan karena kalaupun nyala tidak ada yang bisa nangkap sinyalnya. Semua barang-barang elektronik di rumah kita tidak bisa dicas, semua misalnya seperti lemari pendingin juga tidak bisa beroperasi. Jadi betul-betul kita baru pada saat itu mungkin manusia betul-betul memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih punya kebun masih bisa nanam, tapi kalau enggak punya kebun, enggak punya apa-apa, ya supermarket tutup, enggak bisa dijangkau dan sebagainya, makanan pun habis. Nah, itu baru lockdown gitu. Ya, baru betul-betul mungkin separuh lah dari apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, tapi betul-betul lockdown kita itu ya adalah ketika kita meninggal dunia. Itu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi kita. Ya betul-betul masuk ke dalam kubur dan kita akan menyaksikan apa yang sudah kita lakukan, previewnya seperti apa. Nah ini, kemudian jadi ada 5 ya, 5 ayat, saya cuma mau ulanglah saja. Al-Baqarah 155, diuji agar wabasyiris sabirin. Kita mendapat kabar gembira menjadi rombongan orang-orang sabar. Jadi pastikan ketika diuji itu sabar. Jadi dari mana tahunya sabar? Jangan mengeluh intinya. Jangan mengeluh aja. Kok lama banget, kok ini banget, kok itu banget. Nah itu kalau kebanyakan mengeluh, tanda-tanda nggak sabar. Kalau sudah nggak sabar ya. Yang kedua Muhammad, surah Muhammad ayat 31. Apa outcome-nya? Hatta na'lamal mujahidin minkum. Supaya kelihatan siapa yang mujahidi di antara kita. Di antara kalian, kata Allah SWT. Mana yang berjuang? Mana yang tetap berjuang? Baru dikasih dikit seperti ini aja udah kelepok-kelepok. Gitu kan. Baru dikasih off sedikit saja sudah panik dan sebagainya. Panik buying, belanja ini, belanja itu. Ya. Kalau di Indonesia sempat heboh juga tuh. 15 Ramadan kemarin menjelang hari Jumat orang belanja kayak ya semakin yakin kita bahwa akhir zaman itu ada.
karena kelihatan dari gaya-gaya orang. Kemudian surah Al-A'raf ayat 168. Ujungnya la'allahum yarji'un. Diuji supaya kembali kepada ketaatan, kembali kepada kebaikan, kembali kepada kondisi-kondisi di mana Allah menyukai kita. Ya, jadi berhenti dari maksiat, berhenti dari hal-hal yang ayat kedua, ayyukum ahsanu amala. Kita diuji supaya kelihatan amalan terbaik kita. Jadi pada yang terakhir Al-Anbiya ayat 35. Kita akan kembali kepada Allah. Dan bagaimana kita kepengen kembali? Ya, pengen kembali dalam keadaan yang sebagus-bagusnya. Mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir yang baik. Mati dalam ibadah. Ya. Jadi perbanyak ibadah, karena tidak mungkin orang ahli maksiat kemudian matinya dalam keadaan ibadah. Kecil kemungkinan. Sebagaimana ahli ibadah tidak mungkin mati dalam keadaan maksiat, kecuali kecil sekali kemungkinan. Jadi kita itu akan meninggal dunia pada waktu masa-masa di mana kita yang paling banyak kita lakukan, yang paling gemar kita lakukan. Kalau kita lihat video ada orang mati dalam keadaan sedang sujud, yaitu satu kenikmatan tersendiri. Mudah-mudahan dia matinya dalam keadaan betul-betul sedang menyembah Allah. Kita juga mau seperti itu. Ya, makanya tinggal dunia dalam ketika lagi bantu orang seperti nakes ya, tenaga-tenaga kesehatan yang ngurusin orang-orang kena dampak dari orang bandel, ya, nggak semuanya bandel juga. Ada yang terkena dampak dari orang bandel, ya, ada juga. Ya, kemudian sakit juga sampai meninggal juga, mudah-mudahan mislu ajri syahid, sebagaimana sabda Nabi, mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Begitu. Jadi ingatlah tentang kita akan kembalinya seperti apa. Nah, 5 tadi sebagai bingkai bahwa ketika kita berhadapan dengan kita tidak cepat mengeluh, ya kita sabar. Baik. Nah, berikutnya bagian kedua, saya lihat cek jam 13.31, pas setengah jam untuk bicara satu hadis. Ya. Tadi 1 jam setengah jam tadi untuk 5 ayat, ini setengah jam untuk 1 hadis. Kenapa hadisnya begitu dibahasnya begitu lama? Karena begitu panjang. Bukhari ini diriwayatkan an Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdul Khattab waktu itu menjadi khulafaur rasyidin, menjadi khalifah di masa khulafaur rasyidin sebagai hatta idza kana bisarqa, ya, melakukan satu perjalanan resmi ke daerah yang namanya Syam, provinsi yang baru 3 tahun masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, ya. Masuknya Islam itu tahun 15 Hijriah, ya. Itu dikunjungi oleh Umar bin Khattab sampai dia berhenti di satu tempat namanya Sarqa. Sarqa itu di Buldan, posisinya antara Hijaz dengan Syam, perbatasan sekarang. Nah, dulu perbatasan. Kalau sekarang ini perbatasannya antara Sarqa itu di Tabuk, ya, di Tabuk. Jadi masih di wilayah kerajaan Arab Saudi, tapi sudah berbatasan dengan kerajaan Hasimiyah Yordania, ya, di perbatasan situ. Ketemu di situ siapa? Laqiyahu umara'ul adi bil jarh wa ashab. Ketemu itu pasukan Syam, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, dan bersama rombongannya. Nah, perlu diketahui di sini siapa Abdullah bin Ibnul Jarrah, bagi yang belum kenal, ya, belum tahu atau lupa. Satu di antara al-asyarah al-mubasysyirun. Jadi 10 orang yang pernah masuk surga. Urutannya itu Rasul menyebutnya, kalau tidak pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah. Jadi orang ke-10 yang dipanggil atau disebut Rasulullah masuk, dijamin masuk surga. Masya Allah. Rasulullah tentu saja masih hidup dan mereka juga masih hidup. Jadi tidak seperti orang-orang yang syahid di medan perang atau Rasulullah, orang ini masuk surga. Enggak begitu. Ini orang yang masih berdiri, masih jalan, bahkan mereka hidupnya lebih lama, lebih panjang, bukan lebih lama, tetap hidup meninggal dunia. Yang masih hidup ketika Rasulullah meninggal dunia. Dahsyat ini orang-orang. Nah, ini Abu Ubaidah memimpin Syam, memimpin pasukan di Syam. Ya, bisa disebut gubernur Syam lah yang pertama.
Kemudian ketika ketemu di Sarqa itu, bukan di Syam, di perbatasan, fa akhbaruhu annal waba'a qad waqa'a bisyam, bi ardi Syam. Kemudian orang-orang itu memberitahu Umar, ini kita ada satu situasi di mana orang-orang di negeri Syam ini sedang terjangkit wabah. Dilaporkan kepada Umar. Maka Umar kemudian berhenti di situ. Ya. Tapi Umar belum memutuskan mau pulang atau mau terus. Jadi Umar kemudian mengumpulkan, Umar juga bawa rombongan, maka kemudian dari rombongan itu Umar meminta sebagian dari mereka untuk memberikan pertimbangan, ya, pertimbangan majelis syuro. Qala Ibnu Abbas melanjutkan, faqala Umar ud'u lil muhajirin al-awwalin, kata Umar. Tolong panggilkan kepadaku atau berkumpullah orang-orang muhajirin yang awal, ya, generasi as-sabiqun al-awwalun. Fada'ahum, kemudian mereka dipanggilkan, fastasyarahum, kemudian mereka beristisyarah, berunding dengan Umar bin Khattab. Wa akhbarahum annal waba'a qad waqa'a bisyam. Kemudian disampaikan kepada mereka bahwa ini ada wabah di Syam, bagaimana sebaiknya. Akhirnya mereka berunding. Nah, ternyata dari rembukan kaum muhajirin ini keluar dua rekomendasi, didukung oleh dua kelompok sahabat di antara para muhajirin ini yang jumlahnya hampir sama. Sebagian berkata, mereka berbeda pandangan, ya, fakhtalafu. Wa qala ba'duhum qad kharajta li amrin. Pertama mengatakan dasar rekomendasi mereka adalah Umar bin Khattab, engkau itu sedang jalan atau sedang dalam perjalanan dinas atau sedang mengurusi suatu masalah umat bi amrin. Ya. Oleh sebab itu mereka merekomendasikan wala nara an tarji'a, maka engkau tidak perlu pulang, tidak perlu menurut pandangan kami engkau kembali ke kota Madinah. Terus saja ke Madinah, ke wilayah Syam itu. Walaupun ada wabah, iya. Kenapa? Tugasnya mulia. Tidak mungkin ngurusin umat kemudian tidak dijaga sama Allah. Logika berpikirnya ke arah situ. Baik, kata Umar, saya pertimbangkan. Sebagian lagi bagaimana? Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan ma'aka baqiyatun nas. Engkau itu bersama rombongan manusia, ya, bersama sebagian dari manusia yang ada. Atau engkau itu memikul satu tanggung jawab di atas manusia-manusia yang engkau pimpin di seluruh wilayah. Ingat Umar waktu itu kan memimpin Syam, memimpin Irak, dan Irak juga sudah masuk sebagian besar. Kemudian daerah di sekitar Teluk, ya, negeri-negeri dari Kuwait sampai ke Oman, kemudian Hadramaut, kemudian Yaman, Asir, Hijaz. Nah, itu wilayahnya besar. Satu Jazirah Arab. Ya, satu Jazirah Arab itu tanggung jawab Umar bin Khattab. Kemudian mereka mengatakan wa ashabu Rasulillah SAW, tapi jangan lupa juga ini ada sahabat Nabi yang juga harus perhatikan. Kalau engkau masuk ke Syam ini kena penyakit dan sebagainya, maka engkau ketika pulang akan menginfeksi orang-orang yang lain, akan menyebarkan ke wilayah lain, manusia bisa terkena, dan sahabat, wabil khusus sahabat. Kenapa mereka menyebut sahabat secara spesifik? Karena zaman ini sudah tergolong zaman tabi'in. Karena apa? Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah ada generasi di mana mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Tapi ketemu sama orang yang ketemu Nabi, yaitu para sahabat yang mulia. Jadi zamannya zaman tabi'in. Nah, zaman tabi'in ini adalah orang-orang yang memuliakan sahabat. Kenapa? Kalau mereka ingin tahu tentang bagaimana Nabi, pengen mendapatkan deskripsi siapa Nabi, mendapatkan hukum, pertimbangan untuk memutuskan satu perkara, mereka bertanya kepada sahabat. Makanya mereka menempatkan sahabat dalam posisi yang sangat mulia. Maka mereka kemudian mengeluarkan rekomendasi bagian kedua ini. Muhajirin yang pertama sudah, yang kedua. Mereka mengatakan wala naro an tuqdimahum ala hadzal waba. Kami merasa tidak perlu engkau itu masuk, ya, atau memasuki satu tempat yang ada wabahnya. Jadi ada dua, sama-sama sahabat mulia, sahabat Muhajirin dan as-sabiqunul awwalun waktu itu. Namun pandangannya berbeda. Tapi perbedaan pandangan ini tetap pertimbangan dasarnya, basicnya adalah kemaslahatan umat. Rombongan datang ke sana untuk ngurusin Syam. Banyak orang yang harus ketemu Umar. Banyak orang yang mengadukan masalah-masalah dengan Umar. Jadi menurut mereka tetap aja maju. Golongan kedua adalah Umar mikirin bukan hanya Syam, daerah-daerah lain juga. Manusia-manusia yang lain juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Umar. Sedangkan wilayah ini sedang kena musibah. Nanti bisa datang lagi setelah musibahnya selesai. Arahnya ke sana. Nah, bingung Umar, maksudnya bingung itu bisa memutuskan. Umar mungkin sudah punya pendapat, tapi belum bisa menemukan pendapat-pendapat, belum bisa menemukan pendapat yang didukung oleh jumhur sahabat. Maka kemudian Umar berkata, faqala irtafi'u anni, kata Umar, tolong tinggalkan aku, berlari keluarlah dari tempat ini. Mungkin ada tempat di mana mereka bermusyawarah. Mungkin di dalam tenda di satu tempat. Kata Umar, berlalulah dari kalian, dari sini. Tsumma qala ud'u lil ansar, kata Umar, tolong panggilkan bagiku rombongan kaum Ansar.
Jadi ini syura yang kedua, ya. Syura yang kedua, rombongan kedua, ya. Rombongan yang kedua. Pada autuhum fastasyarahum. Dipanggillah mereka dan kemudian bermusyawarahlah mereka dengan Umar bin Khattab. Masya Allah, fasalaku sabilal muhajirin. Ternyata mereka sama, ya. Alur cara berpikirnya, konsiderannya, gitu ya, pertimbangannya sama dengan muhajirin. Ya. Rasulullah sukses berat ini dalam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sampai hati mereka ketika melihat masalah itu sama. Ya. Makanya istilahnya tadi, fasalaku sabilal muhajirin. Mereka mengikuti langkah-langkah orang muhajirin sampai perbedaan cara pandangnya itu sama dengan orang-orang muhajirin. Ya. Jadi bukan hanya fisik mereka itu bersaudara, tapi ke hati. Sampai ke hati. Wah, berarti Umar belum dapat pandangan jumhur nih. Ya. Kalau misalnya dibagi dua, jadi proporsinya masih 50% semua. 50% tambah 50% ya 50%. Gitu. Jadi tetap separuh-separuh. Separuh mengatakan, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, sama-sama mengatakan tetap maju ada, yang mengatakan kembali ada. Siapa lagi yang harus diajak? Makanya hadisnya panjang. Menceritakan prosesnya. Padahal keputusan cuma satu, dan kita sudah tahu ujungnya. Cuman kita tidak tahu prosesnya. Makanya saya mengajak untuk menikmati proses dari hadis ini. Kalau ujungnya mungkin sudah dengar di tempat lain. Umar berkata kemudian, faqala irtafi'u anni, kata Umar, tolong tinggalkan kami. Berlarilah dari sini, berlalulah dari tempat. Qala ud'u li man kana hahuna min masyaikhati Quraisy. Tolong panggilkan kepadaku ke sini, tempat di sini. Para pemuka-pemuka dari kalangan orang Quraisy. Tolong panggilkan ke sini, kata Umar bin Khattab. Wabil khusus, kata Umar, memberikan satu syarat Umar, ya, min muhajiratil fath, terutama mereka yang hijrahnya itu, masuk Islamnya itu ketika Fatu Mekah. Ini tahun 18 Hijriah kejadiannya, Fatu Mekah kan 8 Hijriah. Berarti mereka yang masuk Islamnya kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Sebelum kejadian ini. Jadi nggak sembarang orang, bukan semua masyaikhah Quraisy, bukan hanya para masyayikhnya orang-orang Quraisy, tetapi mereka yang masuk Islamnya itu. Kenapa Umar sampai spesifik seperti itu? Umar itu sangat concern dengan kapan seorang masuk Islam. Itu terkait dengan ketika Umar harus membagikan waktu itu sejumlah uang dari Baitul Mal kepada ahli waris atau orang-orang yang masih hidup. Kata Umar, orang bertanya bagaimana Umar membagikannya? Kata Umar, mulai dari muhajirin dan mulai dari orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Terus kemudian yang masuk Islamnya setelah keluar dari rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu kemudian dakwah secara terbuka. Kemudian setelah Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu mereka-mereka atau sebelum itu mereka yang hijrah ke Habasyah. Terus gitu dirunut sama Umar ya, dengan pemberian paling besar itu di awal. Sama kemudian nanti yang ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud dan seterusnya. Terus nanti sampai terakhir adalah ahlu tulaqo, mereka yang dimaafkan sama Nabi ketika Fatu Mekah. Jadi yang dipanggil Umar ini karena tidak ada pilihan lain, muhajirin sudah, ansor sudah, maka Umar langsung kepada rombongan yang terakhir yang mungkin ada di dalam rombongan itu, yaitu kaum yang dari kalangan orang-orang Quraisy masuk Islamnya pas Fatu Mekah. Itu backgroundnya. Ya. Kalau pakai backgroundnya lebih lama lagi pembahasannya. Jadi saya singkat saja backgroundnya juga. Pada autuhum falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Alhamdulillah setelah mereka berembuk, ternyata mereka tidak ada pendapat di antara mereka kecuali cuma 2 orang. Jadi hampir bulat lah. Jadi dikatakan pendapat mayoritas dari kalangan masyaikhati Quraisyin kecuali 2 orang. 2 orang itu tidak disebut siapa, tapi yang jelas pendapat yang besar ini kata Umar tolong sampaikan kepada saya. Mereka kemudian berkata, faqalu nara an tarji'a bin nas. Kalau pendapat kami sudah pasti, sudah sepakat kami, engkau harus kembali. Tidak ada perbedaan pandangan di antara masyaikhah Quraisy. Wala tuqdimahum ala hadzal wabad. Tidak ada keperluan Umar untuk mengekspos rombongannya, dia dan rombongannya ke tempat yang ada wabah. Tidak ada kepentingan saat ini untuk mengambil resiko sejauh itu. Baiklah kata Umar, ya, setelah rombongan pertama 50-50, rombongan kedua 50-50, yang ini nyaris 100%. Maka Umar kemudian mengambil pendapat jumhur ini, pendapat sebagian besar sahabat yang ikut yang ada pada waktu itu. Kemudian Umar mengatakan seluruh manusia ini musabbihun ala dhahrin, kata Umar. Ya, saya subuh nanti atau subuh itu di atas pelana kuda atau di atas pelana lah. Hewannya bisa apa saja, bisa kuda, bisa himar, bisa
ibil, bisa unta atau apa dalam sana. Kata Umar pokoknya pagi ini. Jadi ada dua interpretasi itu. Ahli hadis mengatakan interpretasinya harus dari sekarang ini berangkat karena nanti subuh harus sudah di atas di atas unta atau di atas tunggangan lah. Atau dia mengatakan kita break dulu, nanti subuh, setelah subuh langsung berangkat. Ada dua pendapat seperti itu. Namun pendapat yang pertama yang lebih banyak dibenarkan. Fasbihu alaihi. Kemudian Umar juga memerintahkan agar orang-orang kalian juga pagi ini atau nanti pagi sudah di atas tunggangannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Nah, ketika rombongan ini sudah siap-siap, ini kan prosesnya sudah matang, sudah melalui proses syurok, bahkan syuroknya sudah diselenggarakan 3 kali. Dan Umar sudah mengambil keputusan. Sudah tinggal berangkat, ternyata ada kritik. Masya Allah. Ya, ada kritik ternyata. Jadi biasa aja kalau dikritik. Sebagai pemimpin itu dikritik itu biasa. Kalau tidak siap dikritik, ya jangan jadi pemimpin. Apalagi baperan, jangan. Bahaya nanti, kasihan umatnya. Qala Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ternyata yang mengkritik tidak main-main. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan sebagai berikut. Afiraran min qadarillah. Apa mungkin, ada dua makna nih ya. Afiraran min qadarillah. Apa mungkin melarikan diri dari ketetapan Allah? Atau pertanyaannya lebih lebih menyentil Umar dengan mengatakan apa mungkin Umar bisa melarikan diri dari ketetapan Allah? Kaget. Dari mana saya tahu Umar kaget? Karena qala Umar, "Lau ghairuka qala hayya Abu Ubaidah." Kata dia, "Wahai Abu Ubaidah, seandainya bukan engkau yang ngomong, seandainya yang ngomong itu bukan engkau." Jadi Umar kaget mendapatkan kritik yang begitu tajam dari orang yang dia hormati. Nah, ini perlu latar belakang lagi. Kenapa Umar ngomong itu? Kalau kita tarik mundur 3 tahun sebelum kejadian ini, yang memimpin pasukan di Biladus Syam sebelum perang Yarmuk itu adalah Khalid bin Walid, yang waktu itu diperintahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq agar Khalid bin Walid pindah front dari Irak menuju Syam. Ya. Ketika sampai di Syam, ya tentu saja otomatis orang mengangkat beliau. Kenapa mengangkat beliau? Ya yang paling terkenal, tidak pernah kalah. Nah, kemudian kan Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, singkat kata seperti itu. Umar mendengar bahwa pemimpin di front Syam itu adalah Khalid bin Walid. Umar khawatir, khawatir orang-orang berperang bukan lagi karena Allah, tapi karena Khalid. Maka Umar menulis surat. Nah, di dalam surat itulah kemudian mengangkat siapa? Ini, Abu Ubaidah. Ya. Isi surat itu kurang lebih, kalau kau buka surat ini, kau baca surat ini, turunkan Khalid bin Walid, gantikan kepada engkau, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah baca itu sebelum perang berkecamuk. Cuman dia tutup lagi, simpan lagi suratnya. Kenapa? Perang sudah mau berkecamuk. Orang tahunya komando dipegang Khalid. Tiba-tiba ada pergantian, nanti khawatir nanti miskom. Kalau bahasa kita sekarang, miskomunikasi. Maka dibiarkan Khalid bin Walid memimpin peperangan itu sampai menang. Setelah menang barulah diumumkan. Begitu bijaksananya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, kembali kepada hadis ini, Umar kaget. Seandainya bukan engkau yang ngomong itu, maksudnya apa? Gak nyangka kalau Abu Ubaidah itu menyangka Umar ini nggak ngerti tentang konsep yang paling mendasar, yaitu tentang takdir. Tetapi kalau orang lain mungkin saya ngerti lah kalau dia nanya begitu. Engkau tuh kan ngerti, tahu aku. Nah, karena memang ditanya dan harus dijawab, karena banyak orang yang mendengar. Ini pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang disembunyi-sembunyikan. Sembunyi-sembunyi ke belakang, boleh di depan. Lah ini buktinya. Jangan yang baik-baik lah. Enggak, pemimpin Islam itu enggak harus kritiknya itu dengan sopan dan santun. Ini kan dikritik enggak main-main. Afiraran min qadarillah. Kalau sekarang tuh emang lo pikir bisa kabur dari takdir Allah. Wah, kalau sekarang tangkap tuh ngomong gitu. Ya, di sebuah negeri lah, di sebuah negeri. Yang dikritik Umar pula. Kalau yang dikritik itu mengklaim dirinya Umar, lain lagi. Ini Umar beneran yang dikritik, ya Allah. Apa tega kita melihat Umar dengan seperti itu? Ya ini saya melihatnya bukan satu hal yang aneh. Karena apa? Karena yang mengkritik dan yang dikritik sama-sama ahlul jannah. Jadi tidak ada hard feeling di sini. Kalau dikritik kan suka ad hominem ya. Yang dikritik itu pribadinya, bukan idenya. Ini yang dikritik kan keputusan dari Umar. Tapi Umar pun merasa, ya Umar juga punya perasaan, kita juga punya perasaan.
"La ghairuka qala ya Aba Ubaidah." Dia dijawab, karena Umar itu orangnya tegesan kan? Tegas. "Na'am," kata dia, "betul." Orang-orang yang dengar kaget juga ya. Na'am itu berarti kan, iya, saya akan melarikan diri dari ketetapan Allah. Kan berpikir, gimana caranya? Bumi-buminya Allah, mau kabur kemana? Planet lain juga punya Allah. Gugus bintang yang lain juga punya Allah. Ternyata Umar maksudnya begini. "Na'am," kata Umar. Ini bukan Umar yang, ya kalau bukan begini. "Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah," kata Umar. Betul, kami ini hendak mengungsi istilahnya, hendak pergi dari satu ketetapan Allah menuju ketetapan Allah yang lain. Nah, kalau yang ini saya yakin pernah dengar. Cuma nggak tahu latar belakangnya, makanya menurut saya kurang itu. Oh, begitu toh. Oh, ternyata Umar ngomong begitu itu konteksnya tadi. Iya, itu konteksnya. Makanya hadisnya itu panjang. Apal satu hadis ini bagus banget nih. Setengah jam cuma dapat satu hadis. Alhamdulillah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ternyata setelah Umar jelaskan seperti itu, Abu Ubaidah juga masih, maksudnya apa? Gitu kan. Atau menunggu penjelasan. Nah, penjelasannya berikutnya. Kata Umar bin Khattab, "Ara'aita law kana laka ibilun?" Bagaimana menurutmu kalau engkau punya seekor unta? Nah, ini tipe pendidik nih. Kalau tadi tipe tegasnya Umar, ini tipe pendidiknya, tipe seorang profesor dalam bidang kependidikan kalau sekarang itu yang ngomongnya itu begini. Ya. Jadi ada orang kenceng, dia nggak kenceng, tapi dia balik slow. Gitu. Slow tapi jelas, slow tapi clear. Gitu. Ya, smooth. Gitu. Jadi kata dia begini saja deh. Kalau kau susah memahami nafiru min qadarillah ila qadarillah, coba bayangkan kau punya satu ekor unta. Habat ada dua bagian, ada dua zonanya, kata Umar. Ihdahuma khasibah wal ukhroh jadbah. Yang satu tempat itu subur, yang satunya lagi agak gersang lah, jangan agak ya. Jadbah itu kering kerontang. Kata Umar, bawa kemana? Ya enggak perlu dijawab, tuh udah clear masalahnya kan. Ya, saya ulangi lagi. Kau punya seekor unta, kau bawa ke satu lembah. Di lembah itu ada dua bagian. Bagian yang pertama khasibah atau khosbah atau khosibah, ya, daerah yang subur, atau satunya lagi jadbah. Jadbah itu yang kering. Bawa kemana? Ya sama, kalau misalnya sekarang kita ditanya sama Umar, bawa kemana? Pasti semuanya sepakat bawa ke tempat yang subur. Mana ada orang bawa ke tempat yang gersang. Kalau gersang nggak ada air, nggak ada makanan, nggak tumbuhan, nggak ada rumputnya juga merah gitu ya, atau sudah kering, nggak hijau. Kan hijau aja kita masih ngelirik rumput lain. Gimana kering? Ya, orang-orang yang kurang imannya ya sering lirik rumput sebelah sana. Kalau kita kan fokus di rumput sendiri aja. Jadi sederhana kata Umar. Jadi sesederhana itu Umar menjelaskannya. Kalau ada dua tempat yang subur, pastilah unta itu kita bawa ke tempat yang subur. Kenapa? Siapa pula yang mau bawa ke tempat yang, makanya kata Umar, "Alaisa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah." Kalau engkau gembalakan ke tempat yang subur itu, maka engkau akan mendapatkan ketetapan Allah di situ. Apa ketetapan Allah di tempat yang subur? Ada air berarti nggak haus, ada makanan berarti nggak lapar. Kalau orang tidak lapar, tidak haus, maka dia akan tumbuh. Maksudnya dia akan tetap survive, tetap bisa. Kalau hewan berarti ya sehat ya. Kalau lebih dari satu hewannya mungkin bisa beranak bisa berkembang biak. Kalau binatang berkembang biak. Sama kalau kau terpaksa bawa juga nggak ada pilihan. Misalnya lembah itu cuma kering kerontang semua, terpaksa harus digembalakan di situ. Ya apa adanya lah, airnya dikit, makanannya sedikit. Kau juga akan tetap dapatkan qadarullah. Ya qadarullahnya di situ, kalau airnya kurang ya haus. Makanannya kurang ya lapar. Haus dan lapar terus-terusan ya bisa mati. Makanya jangan lama-lama di tempat itu. Nanti cari tempat yang subur. Itulah cara kita survive kan. Barulah clear gitu ya. Ya, kita juga mungkin sebagian kita baru clear. Kenapa maksud Umar tadi nafiru min qadarillahi ila qadarillah itu maksudnya apa? Ada ini ternyata maksudnya. Kata Umar. Ya jadi kami ini mau pulang ini, ya mencari tempat yang subur. Engkau tetap di sana, ya tetap di sana. Tempatnya gersang, ya banyak penyakit, memang betul. Tapi bukan berarti semua orang yang kembali ini sehat, pastinya. Dan tidak semua orang yang balik ke Syam itu kemudian pasti mati. Walaupun jumlah yang meninggal dunia menurut Ibnu Katsir sekitar 25.000, tapi belum memusnahkan seluruh orang. Sudah ada ketetapan-ketetapan. Yang meninggal dunia juga nggak main-main. Kan Abu Ubaidah termasuk yang syahid juga meninggal dunia di situ. Kemudian Muadz bin Jabal juga wafat di situ.
Tuh kalau yang sempat ke Yordan tuh eh, apa namanya makamnya Abu Ubaidah ada Yordan, ada di Yordan. Kemudian makamnya apa Muadz bin Jabal juga ada di Yordan. Abdurrahman bin Auf nih sebentar lagi muncul ini sebentar lagi di ujung hadis ini keluar Abdurrahman bin Auf juga ada di sana. Jadi kalau yang lagi sempat nanti kalau COVID sudah habis, sudah diangkat atau sudah relatif aman, ya, bagus juga kita napatilas ke apa namanya ke Yordan. Dulu waktu saya ke makamnya Abu Ubaidah itu nggak sempat gitu nyeritain kisah ini. Ya. Next time. Nah setelah selesai itu semua semakin yakin jadi Abu Ubaidah sudah beres ya. Jadi syura sudah beres, sudah ada keputusan, sudah diputuskan oleh umum, sudah kritik Abu Ubaidah, sudah dijawab kritikannya, sekarang beres. Ternyata nggak lama setelah itu, setelah pas orang-orang sudah mau bergerak, qala yang berkata di sini berarti Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faja'a Abdurrahman bin Auf. Kata dia, tak lama setelah Umar menjelaskan itu, datanglah Abdurrahman bin Auf. Waduh, siapa Abdurrahman bin Auf? Jadi kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 3 orang di satu hadis, 3-3-nya ahlul jannah. Makanya spesial dah hadis ini dah. Ya, 3 orang di situ, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah, dan sekarang muncul Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf datang, kenapa dia baru datang? Oh, karena mutaghayyiban. Dia sebelumnya nggak ada, ya. Tidak ditemui di situ. Ya, fi ba'di hajatihi, dia punya urusan sesuatu hal, satu masalah atau satu urusan yang dia harus selesaikan. Sehingga ketika dia datang, orang udah mau berangkat. Tapi atas kesepakatan Umar dan Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf dikasih kesempatan untuk berbicara. Nah, inilah cara memuliakan. Syuroknya kalau mau dipikir secara teknis, syurok udah beres. Ngapain lagi dia otak-atik? Takut nanti keputusannya berbeda kan? Tapi para sahabat ini, terutama Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, memahami siapa Abdurrahman bin Auf. Bukan sembarang orang juga. Jadi maka dikasih kesempatan. Ketika dikasih kesempatan, dia berkata, faqala ini indi fi hadza ilman, kata dia. Sesungguhnya aku untuk urusan seperti ini, ada satu informasi, ada satu pengetahuan kalau kalian mau tahu. Merendahlah dia ya, padahal dia kan hafal hadisnya juga banyak gitu. Tapi dia, menurut saya punya satu. Insyaallah ya. Kalau kita kan punyanya sedikit, ngomongnya banyak gitu kan. Kalau orang dulu punyanya banyak, ngomongnya sedikit. Itulah hebatnya. Bedanya begitu. Tanda-tanda akhir zaman. Kata Abdurrahman SAW, ya mendengar, kata dia. Rasulullah SAW berkata, idza sami'tum, kata Nabi SAW, ketika kalian mendengar, ya, atau pas ketika kalian mendengar, bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau kalian mendengar ada mewabah di satu tempat, jangan coba-coba masuk. Nah, ini menekankan kepada Umar bin Khattab bahwa jangan masuk ke Syam. Udah jelas ada wabah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan terus saja, jangan. Kembali. Balik ke tempat asal. Sebaliknya kata Abdurrahman bin Auf, saya juga mendengar dari Nabi SAW, lanjutan dari hadis tadi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau engkau mendengar dia mewabah di satu tempat yang engkau ada di dalamnya. Ya. Wala takhruju firaran minhu. Janganlah engkau keluar dalam rangka melarikan diri atau menjauh dari tempat itu. Padahal engkau aslinya dari tempat itu. Ya. Sama seperti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kan posisinya di Damaskus waktu itu. Ya, Abu Ubaidah omongannya di Damaskus. Bin Walid dan Surahbil bin Hasanah itu di daerah Yordan dekat Yarmuk. Kemudian siapa lagi? Tadi Amr bin As ya, walaupun tidak disebut di sini tapi saya sebut di hadis bulan lalu itu. Amr bin As itu posisinya di Palestina. Wabahnya di mana? Wabahnya di Imwas. Imwas di mana? 30 km dari sebelah barat ke sebelah barat dari Al-Quds, berarti di Palestina. Tanggung jawab langsung Amr bin As. Tapi kenapa yang di lockdown Syam, satu Syam? Padahal Syam itu kan paling tidak kalau sekarang itu gambarannya Palestina, Jordan, Lebanon, Suriah. Oh, sebesar itu. Wilayah Suriah bagian atas itu masih Bizantium, walaupun mereka sudah kalah perang. Sebesar itu di lockdown semua. Padahal kejadiannya hanya di daerah Palestina. Itu pun tidak seluruh Palestina, spesifik lagi di Imwas. Berarti wilayah Al-Quds belum kena waktu itu. Ya, Hebron lah dan segala macam ya. Kemudian Gaza juga belum kena. Tapi di lockdownnya seluruh. Bisa saja orang-orang tempat lain
Misalnya, itu kan urusan di Palestina, ngapain kami di Yordan di lockdown? Udah lockdown Palestina aja. Atau orang Palestina yang di Gaza mengatakan, ya ngapain kami yang di lockdown? Itu kan masalahnya di imbas aja di lockdown. Ya, alhamdulillah dulu orangnya nggak ngeyel-ngeyel. Jadi Abu Ubaidah setelah mendapatkan penjelasan dari Umar bin Khattab, kemudian mendapatkan penguatan lagi dari Abdurrahman bin Auf, berpisah. Ya, walaupun perpisahannya itu agak berat. Agak berat bukan dia takut mati, tapi agak berat karena dia harus berpisah dengan umat dan bisa jadi ini perpisahan terakhir. Karena dia tahu resikonya. Dia tetap harus memimpin umat di wilayah Syam, wabil khusus di Palestina, khususnya lagi di Emwas, ya, dan itu bisa fatal. Dan betul dia meninggal dunia. Ya, tapi dia dalam meninggal dunia dalam keadaan tanda-tanda kehidupannya. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5288. Ditutup oleh Ibnu Abbas dengan perkataan, qala fahamidallah Umar. Umar memuji Allah. Ya, Umar berterima kasih, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumman sarfa, baru kemudian meninggalkan tempat. Ya, berlalu dari situ. Ya. Ada juga tambahan-tambahan riwayat, tapi saya belum menemukan sumbernya langsung, bahwa Umar katanya sampai mengadakan perpisahan waktu mau berangkat. Dia mendoakan, memberikan wejangan, memberikan kesemangatan kepada mereka-mereka yang termasuk di dalam rombongan Abu Ubaidah yang harus pulang. Ya. Jadi perpisahan itu ya berat juga. Umar berat meninggalkan, kalau bukan karena perintah, kalau bukan karena hasil syuro, kalau bukan karena penguatan dari hadis yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf, mungkin Umar masuk juga itu. Ya. Tapi ya itulah, terjadinya seperti itu. Itu hadis riwayat Bukhari, ada di dalam Sahih Bukhari 588. Sebenarnya lebih kompleks kalau baca syarahnya Fathul Bari, itu detail-detailnya dikasih lihat. Atau kalau mengambil 6458 sama hadis riwayat Bukhari juga, nomornya 6458. Itu diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah. Dia katakan anna Umar innaman sarafa min hadithi Abdurrahman. Umar itu baru betul-betul tegas pergi setelah mendapatkan penguatan dari hadis Abdurrahman bin Auf. Itu menunjukkan bahwa Umar sebenarnya masih gimana ya, ini keputusan syuronya begini, dia harus pulang. Tapi sebenarnya Umar tuh berat meninggalkan Sarqa tadi. Terus melepas Abu Ubaidah balik ke Syam. Tapi setelah mendengar, kalau menurut hadis yang kedua tadi, yang bagian yang 6458 tadi, perawinya bukan dari Ibnu Abbas, tapi dari Salim bin Abdullah. Itu Umar baru mantep itu, betul-betul mantep, bulat itu setelah mendengarkan hadis tadi. Nah, kalau atasnya sama. Jadi dari yang pertama sekali sampai terakhir tadi, sampai kata-kata hadis dari Abdurrahman bin Auf sama. Kedua hadis sama. Cuma ujung aja beda. Jadi kalau kita combine dua hadis sahih ini, kita mendapatkan kabar yang lebih utuh lagi. Bagaimana perasaan Umar ketika meninggalkan itu. Jadi bukan dengan senang dia meninggalkan, ore gitu, nggak begitu. Tapi betul-betul meninggalkannya dengan memberikan wejangan, ya empati kepada mereka yang kembali. Kenapa? Bisa jadi nggak ketemu lagi. Dan betul ternyata, ya tahun berikutnya atau setelah wabah ini selesai, yang survive daripada komandan-komandan itu hanya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Syurahbil bin Hasanah meninggal dunia. Mu'az bin Jabal meninggal dunia. Bahkan adiknya Muawiyah, siapa namanya? Yazid, ya. Yazid bin Abi Sufyan meninggal dunia. Banyak sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Dan itu yang dikhawatirkan Umar. Dia nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa merangkulnya terakhir kali ketika meninggal dunia. Makanya Umar ketika mendapat kabar bahwa Abu Ubaidah meninggal dunia, Umar hanya di hadapan kaum muslim dan mendoakan agar dia mendapatkan mithlu ajri syahid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu pendek ini. Ibrohnya ya kita sudah ketahui bahwa pemimpin dalam Islam itu adalah pemimpin yang ketika mengambil keputusan itu bukan kepentingan pribadinya yang menjadi pertimbangan utama. Ya, kepentingan umat. Umar juga siap sebenarnya kalau keputusan syuro itu ternyata masuk ke Syam, saya yakin dia juga siap. Seperti itu. Ya. Jadi siap bersama masyarakatnya, sulit bersama masyarakatnya. Jadi nggak dia keenakan sendirian, nggak seperti itu. Ya. Dan ketika membantu juga membantu dengan maksimal, seperti Abu Ubaidah. Seperti itu. Yang kedua adalah Umar mengikuti syuro tadi, terikat terhadap syuro tadi, walaupun mungkin dia punya pandangan yang berbeda. Dan ketika mengambil keputusan dari keputusan syuro, Umar bisa menjelaskannya. Jadi dia bukan cuma mengambil hasil saja, tapi mungkin bisa menjabarkannya. Dari mana kita tahu? Ketika dia menjelaskan. Dan yang terakhir ya kita perlu sadari bahwa kaum muslimin pada saat itu, ya waktu itu belum punya
laboratorium canggih, belum punya mikroskop dan alat-alat canggih lainnya. Jadi mereka tidak tahu seperti apa itu virus taun itu seperti apa. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mengambil kebijakan waktu itu nanti di Amr bin As mengambil kebijakan agar mereka fatafarraqu anhu fatajabbalu minhu fil jibal, dan supaya mereka itu naik ke atas gunung, memisahkan diri satu dengan yang lainnya supaya tidak terjadi. Nah, sekarang kita bisa menjelaskannya kenapa, dan kita juga tahu bagaimana pola penyebarannya. Nah, seharusnya kita lebih ngerti dan lebih taat kepada fatwa-fatwa para ulama kita. Itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu lewat 5 menit dari jam 14 ya. Maaf tidak sesuai jam 14 persis tadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya sangat menarik bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah mempertimbangkan berbagai input yang beliau peroleh, dengan pertimbangan berbagai input sebelum mengambil keputusan yang sangat penting. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Monggo rekan-rekan kalau ada pertanyaan ataupun hal lain yang ingin disampaikan kepada Ustadz, tafadhol. Langsung saja. Boleh. Saya sudah siap dengan mencatat. Insyaallah. Kalau nggak ada juga jangan dipaksa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhlis di sini Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, gimana Pak Mukhlis, sehat? Alhamdulillah, so far so good Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Pak Mukhlis? Ya, menghadapi apa nih? Menghadapi masalah ya? Apa menghadapi Ujian. Ujian ya? Ya, bala. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kunci akhirnya adalah sabar. Diuji supaya sabar. Itu satu. Ya. Jadi kalau diuji nggak sabar ya nggak lulus lah. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya. Yang kedua, surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami uji kalian supaya kelihatan mana yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita diuji supaya kita itu jelas keberpihakan. Kelompok mujahidin fisabilillah. Apapun bentuknya, yang bantuin orang yang terkena musibah, yang menyuplai obat-obatan, bagi sembako, ini semua tergolong mujahidin saat ini. Walaupun ada juga mujahidin yang betul-betul menghadapi musuh yang memang bersenjata, berkekuatan. Tapi intinya diuji, apapun bentuk ujian itu supaya jelas kita itu di mana. Jadi nggak abu-abu gitu loh, jelas posisinya di sini gitu. Bukan kadang-kadang ke sana ke sini, lagi kayaknya lagi enak sana, kadang-kadang lagi enak di sini, bukan yang begitu. Pak. Itu yang nomor 2. Yang ketiga Al-A'raf 168, ya. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Ya, Allah sudah jadikan orang-orang itu di atas muka bumi ini berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, ya. Sebagian ada yang saleh, sebagian ada yang enggak. Baru kemudian Allah uji, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Intinya adalah ketika diuji dengan kebaikan siap, dikasih yang berat di hidupnya siap, dikasih nikmat hidup oke, dikasih sempit hidup siap. Kenapa? La'allahum yarji'un. Ya. Selama kita menjauhi maksiat Allah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, melakukan justru yang diperintahkan Allah, la'allahum yarji'un. Maka ujian itu mau kayak apapun datangnya, menjungkir balik ke apapun orangnya. Kalau anak-anak sekarang istilahnya slow, ya, maksudnya ngadepinnya itu dengan mental yang kuat, yang yakin. Ya. La'allahum yarji'un. Intinya diuji supaya berhenti dari maksiat, diuji supaya kembali kepada ketaatan. Itu yang ketiga. Yang keempat surah Al-Mulk. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum, bala wa, ya, balu. Ujian itu. Bala, balu sama. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji supaya keluar amal paling bagus kita. Apa amalan paling bagus kita? Ya masing-masing kita tahulah. Ya. Harus ada amalan yang kita andalkan lah.
Walaupun kita nggak tahu persis apa amalan itu berat di timbangan Allah atau tidak. Ya. Amalan-amalan sunnah-sunnah kita hidupkan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan lockdown seperti ini makin banyak waktu kita untuk beramal yang terbaik. Dan yang kelima, surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami akan uji kalian dengan bisyarri wal khair. Dicoba dengan keburukan dulu, kesusahan, baru kemudian dengan kenikmatan. Ada yang diuji dengan hasanat, kemudian dengan sayiat. Ini dengan bisyarri wal khair. Ya, dalam bentuk fitnah. Wa ilaina turja'un. Diuji supaya siap, yakin dan tahu bahwa ada waktunya nanti kembali. Ayat yang menggunakan kata-kata ba, lam, alif, hamzah. Bala, ya, ujian. Begitu, mudah-mudahan kita semua mengambil ibrahnya. Jelas Pak Mulis? Insya Allah Ustaz. Satu lagi Ustaz, tadi ada yang di awal bahwa ada beberapa mindset yang kita harus tetapkan di hati kita dalam menghadapi masalah seperti yang dimulai dengan bahwa yang pertama itu yang saya ingat adalah bahwa semua ini adalah milik Allah dan seterusnya itu Ustaz. Ada beberapa mindset yang harus. Oh itu turunan dari yang pertama. Turunan dari 155 itu 156. Kan setelah wabasyiris sabirin di 155 itu di ujung 155, 156-nya kan dilanjut sama Allah. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah, apapun musibahnya, bukan hanya wabah. Apapun musibahnya itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata yang biasa kita ucapkan ketika orang meninggal dunia kepada orang yang keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi tapi sebenarnya intinya itu semua cobaan ini kita hadapi dengan innalillahi sebenarnya. Bagi kalau ada orang kena musibah dia innalillahi, terus kita langsung tanya, siapa yang mati? Enggak ada seperti itu. Bukan untuk orang mati aja itu. Ya ketika kita ada satu hal yang kita nggak bisa raih atau sebuah musibah menimpa kita, innalillahi wa inna ilaihi. Maksudnya harus ngerti, bukan sekedar ngomong bahwa misalnya diambil Allah nih sebagian dari kesehatan kita, ya innalillahi wa inna ilaihi. Tadinya pas sehat tuh nggak sempat ibadah banyak nih. Pas lagi sakit keingetan mau ibadah. Nanti ketika disembuhkan lagi, ibadahnya turun lagi. Nah, itu yang nggak bagus tuh yang begitu. Jadi ayat 156-nya ditambahkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menghadapi musibah itu sebenarnya rumusnya sederhana, di antara 5 turun 1. Turunnya adalah ketika kita melihat hidup ini ya ibaratnya sambil numpang lewat aja. Ya, atau cuma ibaratnya seperti orang yang dalam perjalanan kemudian dia duduk dan bersandar tertidur sebentar terus pergi, seperti itu. Dan apa-apa yang Allah berikan pada kita ya sesuatu hal yang dititipkan, jadi akan diminta balik lagi. Jadi jangan merasa memiliki lah secara hakiki, ya. Tapi kita memanfaatkannya bagaimana untuk nambah amalan-amalan kita yang nanti akan menunggu kita di yaumil hisab, yang akan menemani kita di akhirat nanti. Begitu turunannya, mungkin tadi kedengaran turunannya sedikit. Clear ya? Halo? Ya, insya Allah. Kemudian ada lagi yang mindset berikutnya bahwa harus sabar, tidak mengeluh. Ya. Ada beberapa tadi mindset yang disebut Ustaz di awal tadi. Oh iya, ya tidak mengeluh itu bagian dari wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin ketika kita mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya pada intinya kita tidak boleh mengeluh apapun yang berkurang daripada kita. Gitu. Turunan saja sepertinya. Penjelasan tambahan saya bahwa kita tidak boleh banyak-banyak mengeluh. Kemudian bahwa kita yakin bahwa semua ini nantinya akan kembali juga semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunan saja Pak nampaknya. Penjelasan tambahan saja. Tidak ada ayat tambahannya yang saya kutip. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Silakan dari jamaah lain kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Yuda. Ya, gimana Pak Kapten? Izin bertanya, Ustaz. Tadi tentang
mengenai hadis yang riwayat Bukhari tadi. Dari awal kan diceritakan hanya tentang kisah Umar bin Khattab yang dengan segala kisahnya itu yang tentang berita tentang wabah. Dan yang saya tanyakan itu kenapa dalam hal ini masuk ke dalam hadis di mana di situ tidak ada apakah karena hanya cuma ada dari Abdurrahman bin Auf aja pada saat itu ketika mengingatkan tentang hadis Rasulullah yang tentang adanya wabah sehingga kisah ini masuk ke dalam hadis itu yang pertanyaannya. Jadi maksud saya ini kan kejadiannya meninggal gitu kan kisah itu gitu dan itu tidak ditemui dengan Nabi sendiri kisah Nabi tapi mencuplik suatu hadis atau perkataan Rasulullah ketika tentang wabah. Apakah maksud saya kisah ini masuk ke dalam hadis karena ada perkataan Abdurrahman bin Auf yang mengingatkan tentang hadis Rasulullah atau bagaimana Ustadz? Karena kan kita sependek yang saya tahu kalau hadis itu menceritakan tentang perilaku Nabi dan perilaku apa yang diucapkan oleh Rasulullah gitu kan gitu. Mohon maaf Ustadz. Jazakallah khair. Wa'alaikum. Iya, Imam Bukhari ketika menyusun ini kan Imam Bukhari itu termasuk ensiklopedik ya. Jadi ketika dia menemukan satu hadis atau ada satu peristiwa atau ada satu ucapan Nabi itu maka di segala sesuatu yang berkaitan dengan itu disaring beliau, dicatat beliau, manakala memenuhi standar memenuhi standar kesahihan yang beliau pahami dari ilmu hadis, maka beliau masukkan. Jadi ketika ini kan babnya itu sebenarnya bab larangan untuk masuk ke sebuah tempat yang ada wabah. Jadi memang hadisnya tadi itu. Jadi kan Abdurrahman bin Auf itu kan bagian dari kisah kejadian. Karena Imam Bukhari kan muncul di dalam pentas kehidupan kaum muslimin ini kan jauh setelah peristiwa itu. Ketika dia kumpulkan hadis tersebut ya sampai kepada peristiwa ini. Jadi babnya itu sebenarnya jadi sebenarnya yang hadis Rasulullah yang tadi seperti Pak Kapten sebutkan tadi, idza sami'tum bihi bi ardin sampai yang terakhir fala takhruju firaran minhu. Dan kata-kata itu tuh kalau kita buka di hadis Bukhari, Muslim, apalagi Kutubus Sittah, ketemunya di berbagai tempat. Ya, di berbagai tempat. Jadi orang mengucapkan itu atau ada sahabat Nabi yang menceritakan cuma sekali dan itu dimasukkan semua. Makanya jadi kita dapat perkataan Rasulullah, kita tahu konteksnya ketika dibicarakan apa dan kita tahu juga ternyata ini menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Ya kalau melihatnya dari sudut pandang itu. Tapi ada juga yang hanya sebatas qala Abdurrahman bin Auf, langsung enggak dari Ibnu Abbas. Qala Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya pernah mendengar Rasulullah waktu mengatakan ini. Baru terus selesai. Ada yang cuma pendek segitu. Tapi ada juga yang panjang. Kenapa? Karena ternyata perawi-perawi ini meneruskan sampai ke bawah. Ternyata yang mereka hafal hadis ini bukan hanya itu saja, tapi dari kisah yang lebih panjang lagi. Ini background-nya itu bukan permasalahan sebenarnya, itu memang seperti itulah. Kalau kita lihat di hadis Sahih Imam Bukhari atau Imam Muslim itu kadang-kadang ada hadis panjang. Lebih panjang lagi sebenarnya kalau mau ditemukan itu di Musnad Imam Ahmad. Panjang sekali. Pas ujungnya cuma satu perkataan saja Rasulullah. Gitu. Kenapa sampai dihafal semuanya? Ya karena perawinya ngapalnya semuanya satu paket. Mereka nggak biasa tuh gunting-gunting, ngambil sebagian aja. Gitu. Kan pokoknya ini nih, gitu kan. Nggak begitu mereka. Mereka sifatnya ensiklopedik. Kalau memang ngapalnya sepanjang sekian kata tadi, ya dimasukkan atau mereka. Karena itu bagian yang dihafal. Jadi luar biasa orang dulu. Bukan hanya qala Rasulullahnya saja, tapi kisah-kisah sebelum itu. Ini kadang-kadang suka dipangkas nih sama orang. Langsung ke situ saja. Apa yang terjadi kalau cuma langsung qala Abdurrahman bin Auf? Ya cuma dapat prinsip aja kan? Nggak tahu kapan makainya kan? Betul. Iya, itu yang makanya kadang orang suka nanya, teori, misalnya cuma yang ujungnya doang tuh bisa jadi ada yang mungkin mengkritik kan.
hadis ini teori nih, teoritis, gitu kan. Gitu doang gitu. Nah, padahal kalau dia lihat belakang-belakangnya, dari kola pertama kalinya, dari Ibnu Abbasnya, sampai ke belakang, kontekstual sekali. Apalagi di zaman Imam Bukhari kan, Imam Bukhari juga kepengen tahu kan bagaimana sahabat itu melaksanakannya. Kelihatan cara mereka melaksanakannya begitu. Jadi ternyata apa yang sudah diputuskan oleh para sahabat, mungkin di kalangan tadi Muhajirin, Ansor, terus Masyaikh Quraisy, mungkin juga ada yang mengatakan ini. Tapi itu masuk di dalam, ibaratnya kalau kita lagi masak tuh, kalau kita lagi nge-blender, ya masuk di dalam blenderan itu kan. Dipertimbangkan, namanya syurok kan. Saya pernah mendengar begini, terus yang satunya lagi saya pernah mendengar gini, bla 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 bla. Ada yang mengatakan rahmatul lil mukminin. Ingatnya itu cuma wabah adalah rahmat bagi kaum mukmin. Tapi ada juga yang ingat azabun ya ursila ala yasha ya, atau dia akan kepada siapa yang Allah inginkan. Nah, kalau cuma dapat separuh-separuh begitu, padahal ada hadis yang menggabungkan kedua-duanya. Nah, gitu. Jadi kontekstual dia jadinya. Jadi seseorang jadi bisa mengambil. Jadi bisa jadi sudah ada yang mengatakan itu, tapi masuk di dalam syurok, akhirnya rekomendasi cuma keluar 2 kan? Atau lagi syurok lagi keluar 2. Syurok yang ketiga keluar 1. Ambillah ini yang utama, yang jumhur. Hadis itu sudah ada di dalamnya. Setelah selesai, datang Abdurrahman bin Auf. Gimana nih, kita kasih kesempatan nggak dia ngomong? Ya iyalah, dia kan lebih dahulu dari kita masuk Islamnya. Abdurrahman bin Auf tuh masuknya lebih awal daripada Umar bin Khattab, lebih awal lagi Abu Ubaidah gitu. Ya senior datang, masa nggak dikasih kesempatan ngomong? Ya udah ngomong lah. Bisa nggak dia ngubah ngubah syuroknya? Bisa jadi. Tapi ternyata tidak. Alhamdulillah. Nah itu karena Imam Bukhari nggak mau kita ngira-ngira, maka dimasukin soplak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bedah dari ujung ke ujung. Coba kalau ujungnya doang, nggak dapat kisahnya. Gitu. Mudah-mudahan. Nah, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan boleh tanya lagi, boleh. Tapi mungkin ini kan kisah ini, cerita ini masyhur ketika saat ini kita juga dilanda wabah gitu kan. Ya. Dan itu sangat jelas sekali kisah tersebut. Terus kemudian kita alami itu hampir persis, hanya cuman beda di konteks jenis wabahnya sendiri. Ya. Namun ada juga yang mengatakan dalam kaitan Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tersebut. Karena dia mengatakan pada zaman Rasulullah sendiri tidak ada wabah yang seperti yang dialami ketika yang dihadapi seperti Umar bin Khattab maupun yang sekarang itu. Jadi mungkin nggak usah terlalu panjang, maksudnya takutnya menyita waktu. Dalam konteks kalau boleh tahu Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tersebut, time frame-nya maksudnya kami. Ya, itu waktu wabah yang serupa terjadi di Taif. Jadi nggak benar kalau Taun nggak pernah ada sebelumnya. Ada di zaman Rasulullah, tapi terjadinya di Taif. Orang-orang Taif datang setelah Fatu Makkah memberitahu ada kejadian itu. Kata Rasulullah, ya sudah, orang Taif jangan keluar, kita jangan ke Taif. Itu aja sederhananya. Oke. Nah, syukran Ustaz. Tapi di Madinah juga pernah ada wabah, tapi bukan Taun. Patokannya tetap sama. Waktu itu yang kena Abu Bakar dengan Bilal. Abu Bakar Bilal kena. Dirumahkan saja. Karena mungkin dilihat derajatnya atau tingkat penyebarannya tidak sedahsyat yang di Taif. Jadi kalau bahasa kita fayam kustu fi baitihi, dirumahkan saja. Dan bahkan ditengok sama anaknya sendiri, Bunda Aisyah, istri Nabi. Waktu itu ayat hijab belum turun. Jadi nanya, boleh nggak saya temui? Boleh. Nemuin bapaknya sendiri nggak ada masalah. Nemuin Bilal. Nanya Bilal lagi panas, kata Bilal ngomong begini. Bayangan Bilal ya, bahwa dia mau mendekati ajal, dia sayang sekali, belum seperti gini. Sampai kepada Rasulullah ajarin doa. Ada juga yang begitu. Jadi nggak disuruh pergi. Di Madinah kejadiannya. Jadi ada wabah. Jadi sebenarnya konsep dasarnya Rasulullah sudah letakkan. Makanya Rasulullah kan ketika berbicara tentang itu tidak membatasi diri. Nanti kalau penyakitnya COVID-19 beda ya protokolnya. Enggak, protokolnya sama. Itulah enaknya. Protokolnya sudah sama. Tinggal masalahnya operasionalisasinya saja. Zaman Rasulullah kan nggak pakai masker orang waktu ketemu. Bunda Aisyah nggak pakai penutup waktu ketemu dengan orang-orang itu. Tapi sekarang kita ngikuti perkembangan dong, ya, bahwa ini menyebar lewat droplet, lewat airport,
sentuhan misalnya atau apa gitu kan. Sehingga kita bikin mengikuti kemajuan. Nah, disitulah kemudian kita berkembang dari segi ilmu pengetahuan. Tapi prinsip sama prinsipnya. Allahu a'lam bishawab. Clear Pak Kapten? Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu Ustaz jika masih ada pertanyaan dari jamaah? Sampai nggak apa-apa lah. Satu pertanyaan lagi. Oke, syukron. Monggo dari jamaah kalau ada pertanyaan terakhir. Jangan terakhir lah. Terakhir untuk hari ini. Satu pertanyaan lagi, Pesannya monggo. gimana? Saya takut kalau dibilang terakhir-terakhir. Soalnya banyak yang bicara tentang hari akhir. Assalamualaikum. Boleh bertanya, Ustaz? Boleh, boleh. Siapa ini? Monggo Pak Mulyanto. Mulyanto. Ya, Ustaz. Ya, gimana Pak? Ya, di konteksnya lebih luas lagi pertanyaannya Ya. ke masalah bahwa tadi dibilang orang-orang dulu tuh Masya Allah kalau ngafal ya tuntas gitu, nggak diambil di ujungnya, sehingga kalau menyampaikan bisa jelas gitu. Nah, ini kaitannya dengan kembali lagi dengan lockdown, kan kita di keluarga masing-masing diperintahkan untuk bisa menyampaikan di keluarga masing-masing gitu. Nah, dengan modal yang ada ini kan tentunya, dan kata-kata sampaikan walaupun satu ayat, ini kan jadi takut gitu Ustaz, kalau lihat orang-orang dulu tuh pengetahuannya segitu luas gitu, itu pun tadi bilang orang ngertinya banyak tapi ngomongnya sedikit. Kalau kita sekarang katanya ngomongnya sedikit, tahunya sedikit tapi ngomongnya banyak. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah Pak ditanyakan tentang itu. Saya juga ini termasuk yang takut sebenarnya. Takut karena nggak banyak apa-apa tahunya, tapi kok sok tahu. Makanya harus ya intinya kita selalu banyak-banyak beristighfar kepada Allah setelah menyampaikan sesuatu. Karena apa, bisa jadi apa yang kita sampaikan itu nggak sepenuhnya benar kan. Namun kita menyampaikan ya sesuai dengan batas yang kita ketahui. Makanya kita sebutkan sumber gitu ya, supaya kita juga tidak melampaui batas-batas yang bukan hak kita gitu. Bukan seorang mujtahid, bukan seorang penghafal hadis juga, bahkan mungkin penghafal Quran juga belum bisa disebut gitu kan. Sehingga kita sebutkan ya baca dan sebagainya. Itu mungkin strategi secara umum ya, atau pendekatan lah, bukan strategi, pendekatan umum kita menyampaikan ada sandarannya, ada ini. Nah, untuk kepentingan kita harus menyampaikan sebagai kepala keluarga di rumah, menurut saya ya sekarang kan di samping buku saya selalu rekomendasikan buku ya. Di samping buku kan kita juga bisa punya aplikasi-aplikasi untuk ngecek hadis gitu ya. Banyak kan program-program internet ya untuk mengecek satu hadis dan sebagainya, apakah ini ada keterangan lain di tempat lain gitu ya. Memang bagusnya jangan yang free, tapi yang berbayar gitu, karena yang berbayar itu lebih ekstensif dia. Saya punya beberapa itu, jadi kalau kita masukkan beberapa kata saja langsung dikasih lihat sama dia banyak. Jadi saya bisa milih gitu. Oh, ini ternyata ini di hadis yang ini ternyata pendek sekali. Padahal dari hadis yang berikutnya, oh ini lebih panjang nih. Nah, tinggal kita sesuaikan, butuh yang pendek karena misalnya cukup hadis-hadis praktis misalnya gitu, atau ini hadis sejarah, kalau sejarah tentang satu kejadian saya nggak bisa potong-potong, harus ambil yang panjang gitu. Jadi kita gunakan juga kan, perkembangan zaman kan sudah bagus nih sekarang ya, butuh tis'ah bahkan itu dimasukkan di dalam software yang kemudian kita bisa tinggal katakan aja keluar semua tinggal kita kelabakan sendiri ngambil yang mananya setelah disaring. Jadi insya Allah kita sampaikan itu kan dengan niat yang baik ya, artinya kita sampaikan kepada keluarga kita, begini loh kisahnya, ceritanya. Memang lebih bagus lagi ngaji memang harusnya sama alim ulama gitu yang membuka kitab gitu ya. Tapi sekarang kan kita terkendala. Tapi insya Allah nanti kalau normal lagi memang kita harus punya majelis-majelis ilmu yang rutin misalnya. Kalau dengan teman-teman di Oman kan ada kajian bulanan. Nah, itu kita menggunakan kitab gitu. Jadi ceritanya nggak kemana-mana gitu, jadi betul satu kitab dirunut, walaupun kadang-kadang suka capek juga katanya, atau bosen gitu kan, ya memang begitu tuh, disisir semua. Sebagaimana orang kalau belajar hadis Imam Bukhari zaman dulu ya ngafalnya dari yang awal sampai akhir, bukan cuma comot. Lagi apa nih? Ilmu waris saja. Terus misalnya apa lagi nih? Tentang puasa, ambil puasanya. Enggak, dulu orang ngafal benar dari depan sampai belakang. Ya kayak layaknya orang menghafal Al-Quran.
Nah, saya kan makanya untuk mengusulkan kepada teman-teman beberapa waktu yang lalu di pengajian, kan ada pengajian Oman nih yang rutin sebulan sekali. Nah, itu yang menggunakan kitab Sirah Nabawiyah. Jadi kita lebih terarah tempatnya, jadi nggak ngaco kemana-mana. Maksudnya nggak muter, maksudnya bukan ngaco, nggak nyebar-nyebar ke sana kemari, akhirnya nggak jelas itu fokusnya apa. Dan kalau kita ikuti secara runut, cepat selesainya. Maksudnya ada waktu di mana oke, sudah selesai nih. Assalamualaikum Ustaz. Itulah terakhir juga di situ. Artinya ya satu kitab kita selesaikan, misalnya kitab fikih, ambil kitab fikih apa, terus ya tuntaskan dari awal sampai akhir, jangan dicomot-comot. Terus misalnya tafsir, misalnya mungkin kan saya nggak tahu apa saja yang kurikulum ya. Tafsir ya ambil satu tafsir, misalnya apa, Ibnu Katsir kah atau apalah gitu ya yang kita sukai, terus selesaikan sampai akhir. Terus misalnya Sirah Nabawiyah ambil Ibnu Hisham, misalnya selesai sampai akhir, apalagi. Jadi seperti itu supaya ada progres yang bisa dilihat, ada kitab yang bisa dirujuk. Jadi kita juga lebih bagus lagi masing-masing pegang kitabnya. Jadi ya bisa kita tanda-tandai, ini bisa kita kasih komentar-komentar di situ. Tradisi kaum muslimin kan begitu. Jadi nah selesai gitu. Kalau enggak ya sana kemari kayaknya udah bertahun-tahun ngaji sama apa gitu patokannya kalau kita sudah dapatkan sesuatu ilmu yang betul-betul bisa kita recall, bisa kita ambil lagi, kita manfaatkan lagi. Begitu. Jadi bagus juga pertanyaan tadi yang terakhir bahwa ketika kita mencari tahu ya kita belajar, kita insya Allah bukakan pintu-pintu yang amat luas tentang ilmu pengetahuan ini dan kebijakan yang bisa diambil dari situ, kebijaksanaan juga dalam diri kita. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana karim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadim ya al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Jazakallah khairan Ustaz. Putus-putus tadi. Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Berat banget suara Pak Kapten. Hidup itu berat Ustaz. Biar gitu Dilan ya? saja. Kirain biar pilot aja. Berat pesawat terbang. Pilot mah ringan sekarang. Baiklah, saya izin dulu mau siap-siap. Karena nggak kerja lama jadi ringan. Iya, iya. Izin dulu ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mubarak Ustaz semuanya. Waalaikumsalam. Ya semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Roni nih, udah lama nggak ketemu. Mas Roni, apa kabar? Mas Roni. Mas Roni. Masih ada namanya, tapi masih di mute. Mas Roni, apa kabar? Gimana kabar di sana? Andi Syarif Boy ini siapa ya? Mas Yato, apa kabar Mas Yato? Assalamualaikum. Baik Pak Ustaz, apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar semuanya Bapak? Yato, apa kabar Yato?
Alhamdulillah, Pak Budi. Surga. Mas itu Afwan nggak bisa takziah langsung ke rumah ya, Afwan tidak. Iya Om, karena kondisi juga masih seperti ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin, amin. Ya. Semoga antum sama keluarga besar diberi kesabaran ya. Insya Allah. Ya terusin, Om Yuda. Monggo lanjut, Tausiah. Kapten. Tausiahnya. Lanjut. Tausiah opo? Kita mah katanya suruh sabar, tadi sabar udah. Sabar udah jadi nama tengah kita, Kep. Iksan Sabar tadi. Oh gitu. Alhamdulillah. Itu kapan tumbuhnya rambutnya? Dari belakang nih numbuhnya itu. Oh, Ke belakang ke depan. Serem banget. Gitu. Om Yanto, Ya Om, gabung atuh besok ngobrol-ngobrol rihlah. ya Insya Allah besok gabung. Ada ternak nila. Oh, Masya Allah, nila. luar Wah, biasa. ini saya tadi baru nge-YouTube juga di masalah nilai ini. Saya undang ke ngaji tafsir aja ya. Saya Iya, share aja itu boleh juga tuh ngaji tafsir. Manfaatnya lebih Pasti baik. ada yang Kalau mau nanti habis nila nanti ayam ternak. Woi. Siap. Tinggal diminta aja insya Allah ya kan. Kalau untuk Syekh Budi ternak emas. Yeah. Ada emas Faisal, Mas Fadil ya. Mas Madil. Nah, sama Mas Rafid. Masya Allah. Kalau ente nggak bisa ya, San? Mas, San? Bisa, orang Padang. Hijau. Monggo Pak Ruli. Atau nuwun. Ini mau izin nanya nih, Andi Sarif, Boy, yang mana ya orangnya ya? Teman dari Malaysia. Oh, bukan di Maskar. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kenalkan diri. Join baru pertama kali ini, mohon maaf kan saya di Petaling Jaya di Malaysia. Di pinggiran Kuala Lumpur, Mas. Masya Allah. Udah lama kayaknya di Malaysia, udah kayak orang Malaysia ngomongnya. Mas Boy sempat ke Maskat kan dulu ya? Kenapa? Sempat tugas di Maskat ya? Sempet enggak, belum pernah ke Maskat. Katanya bagus Dubai ya, Oman ya? Itu Dubai ya? Ke Dubai ya, sempat di Dubai. Gimana? Sehat-sehat semua? Senensio? Alhamdulillah. Di sini MCO-nya namanya gimana, apa? Mas? PSBB. Gimana, Mas? Sorry? MCO-nya gimana? Ya, MCO-nya sekarang udah namanya conditional MCO, jadi udah dibuka. Saya tadi barusan keluar, pertama kali nih saya keluar lebih dari 5 kilo. Benerin AC. Benerin AC. Oh, kalau AC di sini ada yang bisa tuh, Mas Irsad. Oh, jauh ya. Ingat Tanya aja. nanya dulu. Oh, udah boleh keluar ya? Alhamdulillah. Udah boleh keluar, udah mulai ramai. Sekolah belum. Masjid baru 1 hari ini. Dia pemerintah pilih 1 masjid di Shah Alam, jadi kayak masjid yang pertama dibuka. Terus khotbah Jumat ada di broadcast gitu lewat Facebook. Jadi orang-orang tetap sholatnya dari rumah, tapi bisa dengerin khotbah. Terus nanti pelan-pelan ada sudah 1 hari ini, minggu depan insya Allah ada 9 lagi. Nanti pelan-pelan semua. Jadi kayak nanti kalau mau sholat jemaah di masjid mesti wudunya dari rumah, bawa sajadah sendiri, pakai masker, sama kayak katanya nggak boleh rapat lagi sekarang safnya untuk sementara, maksudnya untuk ya SOP. Jadi kan orang-orang udah banyak yang pengen balik ke masjid nih, sholat di masjid. Gitu. 2 bulan ya MCO-nya? Total. Menarik sharingnya dari Kuala Lumpur. PJ. Jadi ini saya ngomong PJ soalnya pinggiran nih di sini. Nggak apa-apa. Dapat cerita KL. Mas Boy, mau nanya Mas? Yes.
Iya ya, Mas Muflis. Iya, kalau antar wilayah udah boleh perjalanan. Antar wilayah mesti pakai ini surat izin, tapi semuanya bisa online, ada aplikasinya. Oke. Jadi kita apply dari aplikasi, begitu dia approve, tinggal jalan deh. Nanti kalau ada istilahnya apa, roadblock, tinggal ditunjukin aja di aplikasinya. Itu kan bagus kok. Saya kan kemarin ini groceries juga sebelum masuk ada scan kayak barcode scanner. Kita scan kayak absen. Jadi orang dengan nomor telepon A ada di sini hari ini begitu atau gimana gitu. Oh iya, jadi kebetulan saya kan di kuliah di Seria ini. Seri Kembangan. Kalau misalnya dia ke KL harus pakai surat menyurat juga ya? Oke. Seri Kembangan itu masuknya Selangor, betul. Nah, itu saya kurang mesti tanya deh. Itu kan kalau nggak salah untuk mahasiswi udah ada ininya, udah ada prosedurnya sendiri. Kayaknya harusnya sih udah dapet ya. Jadi boleh harusnya. Jawabannya boleh. Tapi belum baca yang bagian untuk ini anak sekolah. Ya. Tapi lokasi wise Seri Kembangan masuknya Selangor, Klang, kalau KL ya KL gitu. KL. Persekutuan, wilayah persekutuan. Gitu. Mas ini semuanya ini semuanya di Masket ya? Enggak semua. Yang ada di call ini. Mas Andi, di Maskat, insya Allah semuanya. Kecuali Mas Roni. Mas Roni ada nggak? Masih ada nggak Mas Roni? Udah live. Ini Pak Heti Kusmayati siapa ya Pak Heti Kusmayati? Kang Heti teh gimana? Pak Heti. Oh Pak Heti, kumaha Pak Heti. Pak Heti juga anaknya di Kuala Lumpur di Malaysia tuh. Iya, di Bukit Jalil. Bukit Jalil masuknya Selangor itu. Udah Selangor ya? Selangor ya Mas Boy ya? Bukit Jalil ya? Bukit Jalil masuknya KL tuh. Oh KL? Iya. Iya, kayaknya udah dekat ke KL sih. Iya. Anak saya di FPU di Bukit Jalil juga. Oh, Masya Allah. Kantor saya lama. Jadi nggak bisa ketemuan dong ya untuk sementara. Iya, nggak ada pesawatnya juga ke sini. Alhamdulillah. Betul. Lebaran di KL dong Mas ya? Iya, udah confirm lah. Kalau penerbangan internasional sudah dibuka belum Malaysia? Kalau masih sebetulnya penerbangan keluar tuh oke-oke aja. Udah dibuka, ada. Jadi nggak masalah. Tapi yang masuk ini, jadi beberapa kasus yang saya kenal orang kayak teman kerja, dia udah tinggal di sini udah 20 tahun, dia orang Inggris. Dia ibunya meninggal, balik ke UK nggak bisa balik sini. Padahal istrinya di sini, dia cuma satu orang aja gitu sendirian pergi karena ya orang tua meninggal kan. Sampai sekarang nggak boleh masuk, nggak bisa gitu, nggak dikasih. Lucu juga ya. Kakak saya di KL juga sendirian tuh, bingung udah sebulan lebih, tapi mau pulang nanti nggak bisa kembali lagi. Keluarganya di Jakarta. Iya. Untuk iya di sini strict border di close dari luar. Jadi untuk foreign mereka nggak terima. Untuk yang orang Malaysianya langsung masukin ke 14 hari karantina tuh di hotel di mana ya saya lupa. Adalah desain beberapa hotel. Jadi untuk warga negara masuk langsung karantina 14 hari. Tapi kalau foreign benar-benar mereka nggak terima so far sampai sekarang. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia, mau pulang kampung, mau ketemu keluarga, aduh baliknya kapan ya? Tunggu aja deh untuk sementara. Toh ada Zoom kan? Pulang kampung bukan mudik. Iya. Kalau perkantoran udah boleh masuk, Mas Boy? Atau masih di rumah? Kantorku sendiri belum. Bahkan mungkin ada kemungkinan sampai akhir Juni, at least. Kan kalau dari pemerintahnya kan sampai tanggal 9 Juni nih, entah bakal diperpanjang lagi atau enggak, kita nggak tahu.
kalau kantor bilang mungkin akan sampai end of June gitu. Tapi ya lucu juga nih, jadi keadaan kayak gini jadi gimana ya? Ke kantor tahu bahwa orang kerja dari rumah, setengah dari populasi kantor kerja dari rumah tuh bisnis masih jalan gitu. Dalam arti profesional bisa jalan kan, walaupun turun. Ya ada biasa deh gosip-gosip kantor bakalan misalnya di sini kan kantor tuh ada 6 atau 7 lantai ya, bakal dirilis setengahnya. Terus nanti orang akan dibikin misalnya satu tim dibikin 2 grup, jadi kerja kantor sama kerja dari rumah seminggu gitu. Jadi not to mention ada yang ada yang ditawarin untuk pensiun. Mas Boy, maaf, Bilma nih Mas, salam kenal. Di bidang apa Mas kerjanya kalau boleh tahu? Oh, saya infrastruktur IT. Oh, oke. Bukan Siap. SAP. Kan kawannya Om Budi nih. Masih di Slambersih ya Mas Boy? Iya, saya di Slambersih. Oh, Slambersih. Iya. Itu Paisan Om bosnya Slambersih. Oh, kalau saya bagian angkat pipa, bagian nggak enak, Mas Boy. Nah, saya bagian nge-chat trick dulu di Slambersih dulu, sama kayak Om Isan. Om Isan udah apa? Masih di Slambersih? Alhamdulillah sudah enggak, Mas. Alhamdulillah sudah. Cukup 3 tahun saja. Cukup 3 tahun. Jadi belum sempat dapat jam Rolex sama pit emas sudah cabut. Saya lebih tahan mental dari Bang Ihsan, saya 5 tahun sempat. Oh, seperti apa? Ya karena memang orang yang terhipnotis itu ada yang cepat pulih, ada yang lama pulih, ada yang mesti belum pulih-pulih. But anyhow, Slambersih is the best lah pokoknya. Jangan gitu dong, Mas. Ya, bersyukurlah masih di sini, masih ada di sini. Mas Andi, kita ada obrol-obrol santai. Mas Andi, Mas Boy, biar kayak catatan si Boy, Mas Boy. Kita ada. Apa mau ini? Saya cabut. Gimana nih? Maksudnya masih saya. Kita ada obrol-obrolan besok, Rihlah itu obrol-obrolan santai. Kalau Mas Boy nggak ada kerjaan, gabung-gabung aja ya kan Mas, yang Om Budi ya. Ya, biar nambah. Biar nambah. Kenal Pak Yogi kan? Mas Boy kenal Pak Yogi kan? Pak Yogi. Patronas dulu. Yogi XKL dulu. Ex-Muslim KL. Yogi Triarso. Bukan Pak Basuki. Adianto Yogi Basuki. Mesti lihat dulu orangnya. Lama kayak ini resign dari KL ya. Dulu di KL juga di Petronas, terus sekarang usaha sendiri, bikin. Oh gitu. Nah, besok mau sharing tentang gitu, usaha sendiri sekarang, udah gak kerja lagi. Besok dulu, Pak Yogi ini ada di call ini? Nggak ada. Ada. Oh, nggak ada. Besok, misalnya. Besok mau sharing tentang peternakan ikan ya? Ya, ikan. Astagfirullahaladzim. Bang Sri. Iya, Bang Sri Hadianto Yogi. Iya, benar. Dia biasa manggil Yogi ya, kenal banget. Saya dulu suka ketemu sholat bareng di masjid. Ketemuan aja sih. Ya, ini kan karena berhubung kita corona gini kan Mas Boy, jadi cari-cari alternatif. Ada pengobatan alternatif. Betul. Betul, Pak Isan. Pengobatan alternatif juga nggak? Saya pamit dulu ya. Maaf, matur nuwun sharing-sharingnya. Ya, gimana keluarga di sana semuanya udah terhandle? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah hari ini sudah 7 hari, insya Allah nanti malam biasanya ke 7 hari. Dan alhamdulillah warga sekitar juga datang ke rumah. Ya walaupun dengan kondisi seperti ini, ya alhamdulillah ada yang menemani. Saya izin pamit juga Bapak-bapak, terima kasih dan kasih supportnya. Semoga dimudahkan segalanya oleh Allah, Mas, dan keluarga diberi kesabaran dan iman. Amin. Ya, makasih Pak. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus kita mau ngapain ini? Itu ngomong-ngomong apa Om Rija, si Drukret Wizard itu siapa? Mas Fadli. Mas Fadli. Fadli siapa? Fadli Anwar. Oh. Tapi dia nggak masuk lagi. Dia baru message barusan. Sorry katanya nggak ganti nama dari Google-nya dia. Oh. Keren namanya, Drukret Wizard. Kita apa ya? Oke, Bapak-bapak. Terima kasih, saya pamit juga ya. Kau pamit, mana tuh? Sharing-sharing apa? Masih lama. Ada sharing apa? Om Bilman. Teman-teman. Ya, siap. Om Bilman. Bentar. Ini Om Bilman ini diketahui ini perlu jadi narasumber ini. Beliau salah satu praktisi perkebunan sukses ini. Berhektar-hektar sawitnya di Riau. Bisa di. Masya Allah. Ini nih, Om Bilman, tolong dong jadi Om Bilman udah, Om Bilman jadi narasumber nanti, habis mungkin minggu depan atau apa, ngobrol-ngobrol santai kita. Oh, siap. Nah, sih. Mengenai apa sawit? Boleh saya sharing suka dukanya nanti. Lah. Kita banyak pilihan kan, soalnya kan kalau yang model-model gede kayak Om Friza atau Om Budi sama Om Muklis kan kalau cuma lemon nggak terasa tuh, kecil. Kalau sawit itu kan satu janjangan tuh 40 kilo tuh, dilempar sawit aja udah kelang kabut masuk ICU juga. Well, namanya bisnis ada plus minusnya gitu ya. Sawit juga naik turun. Apalagi kan ini komoditas internasional, jadi banyak politiknya juga gitu loh. Nantilah kita coba ngobrol-ngobrol. Siap. Next. Nah, udah ada kan untuk 3 minggu ke depan kita udah ada narasumber. Siapa bilang kerja di rumah membosankan? Siap. Ya, syukron Om Bilman. Nanti kita atur jadwalnya. Oke. Sama Pak Moderator Om Rija. Oke, siap. Thank you ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak To, ya. Besok jadwal itu masih padat ya? ingat masih ingat spare part pesawat nggak? Udah lama nggak? Lupa. Udah lama nggak megang pesawat? Udah sebulan nih, pasnya sebulan lebih deh gak masuk. Kan masih ada penerbangan 1-2 kargo atau apa? Ya ada sih yang masuk, mungkin cuma 10%, 20% yang masuk, 5 orang doang di kantor itu. On call-nya rotasi? Kenapa? On call-nya rotasi nggak itu? Enggak yang disuruh cuti, yang expat semua disuruh cuti. Oh. Yang masuk money semua. Tapi kalau ada mendesak sih di calling juga, kayak Pak Yunus kemarin di calling juga suruh masuk penerbangan ke India kalau nggak salah kemarin, tempat sekali. On call aja gitu, sesuai kebutuhan. Engineer dari Omaninya udah mature, Pak Yato? Pak Atta? Ya ada, sebagian ada sih, tapi ya gitulah. Banyak sih yang senior ada juga gitu, cuma jumlahnya nggak banyak. Gitu. Kalau sekarang sih karena pesawatnya yang terbang sedikit ya masih bisa ketutup. Tapi kalau normal kayak kemarin, wah kurang banget. Gitu. Pesawatnya kan udah 40-an gitu kalau nggak salah sekarang. Emirates sudah mau terbang ya? Emirates sudah mau terbang. Tapi ada ini nggak, ada bocoran nggak dari apa namanya? IATA ya, aviation itu. Tanggal 29 Mei bakal buka lagi Muscat Airport. Wah, kurang tahu juga. Dulu sempatnya dulu juga apa ya, pertengahan Mei gitu kan mau buka, atau awal Mei kalau nggak salah.
tapi diundur lagi gitu juga. Karena nggak ada yang pasti sih, nggak itu tergantung situasi juga. Tergantung komisinya. Ya, tergantung komisi. Ya, mudah-mudahan membaiklah semuanya segera insya Allah. Iya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Gimana, Kat? Sampai besok insya Allah. Makasih banyak. Gimana, masih ingat nggak nerbakin pesawat? Udah lupa mungkin. Jangan lupa setir kiri, kenapa? setir kanan. Jangan lupa setir kiri, setir kanan, tergantung negara mana. Setir kiri. Siap. Gitu. Ini masih banyak yang terdampak karena airportnya ini, jadi banyak yang nggak jelas juga.